Oke, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 11 yang cerdas. Pada kali ini dalam pelajaran bahasa Inggris kita akan belajar tentang bagaimana kita mengungkapkan setuju atau tidak setuju dalam bahasa Inggris, or expressing of asking and giving opinion. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah memiliki pendapat atau opini tentang suatu hal. Misalnya sekolah memberlakukan peraturan kalau siswa itu harus potong rambut pendek. Mungkin waktu kita setuju kita bilang, "Oh, saya setuju," karena itu siswa akan terlihat rapi. Tapi mungkin di lain pihak kita tidak setuju. Wah, itu membuat siswa tidak kreatif misalnya. Saya tidak setuju itu. Nah, jadi pendapatnya bisa dua, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian, opini itu merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang sesuatu hal. Biasanya opini itu berbeda, ada yang atau bertentangan tergantung dari sudut pandang mana kita memihak. Di sini ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita yang penting sekali itu kita memberikan alasan yang jelas sehingga opini kita itu bisa diterima. Lalu kita akan melihat ke dalam bahasa Inggris apa saja sih kata kerja yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris dalam mengungkapkan opini atau pendapat. Di sini kita akan lihat bahwa kata-kata yang sering digunakan satu agree atau setuju, believe percaya, reckon memperhitungkan, doubt meragukan, assume berasumsi atau don't agree tidak setuju, think atau rasa atau pikir. Di sini ada ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan di dalam mengungkapkan setuju dan tidak setuju. Misalnya nomor 1, meminta pendapat atau memberikan pendapat. Kita akan lihat ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan. Ini dalam bahasa Inggrisnya, in my opinion, I think. What I mean is, di sini kalian bisa lihat artinya, disesuaikan dengan nomornya. Kemudian nomor 4, personally I think. Lalu, in my experience, according to me, I strongly believe that as far as I am concerned, from my point of view, lalu, as I understand, as I see it, I reckon, I am compelled to say, by this I mean, to my mind, would like to point out that, in my humble opinion. Lalu, ini adalah ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan pernyataan setuju dalam bahasa Inggris. Of course, this is absolutely right. I agree with that opinion. I couldn't agree anymore. Nah, ini seharusnya anymore ya, bukan more. I agree with what you are saying. Lalu, I agree, I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so, too. Lalu di sini ungkapan-ungkapan ketidaksetujuan atau tidak menyetujui suatu pendapat. Disagreeing with an opinion. I am sorry, I don't agree with you. I am not sure
I agree with you. I don't agree with you. I am afraid I have to disagree with you. Jadi ini ungkapan lebih sopan. I do not believe that blah 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 blah. By this, I mean I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I am not convinced that I can't say I agree with this, and here's why. Nah, ini kita akan lihat beberapa contoh bagaimana ungkapan-ungkapan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sebelum kita setuju dan tidak setuju, ada ungkapan sebelumnya yang mendorong kita untuk mengungkapkan apakah kita setuju atau tidak setuju. Maka di dalam bahasa Inggris di sini ada yang dinamakan statement atau ungkapan yang membuat kita menyatakan hal setuju atau tidak setuju. Di sini ada ungkapannya, lalu di sini ada contoh ungkapan setuju, lalu di sebelahnya ungkapan tidak setuju. Ya. Di sini statementnya seperti ini. Children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Lalu di sini ungkapan setujunya, kalau kalian setuju dengan ungkapan atau pernyataan tersebut, kalian bisa menyatakan ini. I agree with your opinion. Atau misalnya kalian tidak setuju dengan ungkapan tersebut, you can say, kalian bisa mengatakan, I don't agree with you. It is forbidden to let children around 17 to drive a motorcycle. Ya. Lalu contoh berikutnya. Parents must giving smartphone to their children. Ungkapan setujunya, I couldn't agree more with you. Kalau ungkapan tidak setujunya seperti ini. I think it would be harmful to let children use smartphones because there are so much bad influence on the internet. Oke, itu adalah ungkapan tidak setujunya. Lalu kita melihat contoh berikutnya. The novel version of Twilight is better than its film. Ungkapan setujunya, yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. Lalu ungkapan tidak setujunya, that's not the same thing at all. Ya. Lalu contoh berikutnya, instant noodle is good for your health. Atau artinya mie instan baik untuk kesehatan Anda. Lalu kalau Anda setuju dengan ungkapan tersebut, kita bisa ngomong seperti ini. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Atau kalau kita tidak setuju, kita bisa ngomong I am afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. Saya khawatir saya harus tidak setuju dengan Anda karena mie instan mengandung banyak bahan kimia di dalamnya. Oke, itu ungkapan tidak setuju. Lalu berikutnya, smoking should be banned in public places. Merokok harus dilarang di tempat umum. Kalau Anda setuju dengan pernyataan tersebut, Anda bisa mengungkapkan ungkapan seperti ini. I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya sepenuhnya setuju bahwa merokok harus dilarang di tempat umum. Lalu kemudian yang ungkapan tidak setujunya seperti berikut. I am sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, saya cenderung tidak setuju dengan Anda dalam hal ini. Mungkin dalam hal lain kalian setuju dengan teman Anda, tetapi dalam hal ini Anda tidak atau kalian tidak setuju. Oke, baik. Ada gangguan sedikit.
Untuk pembahasan mengenai ungkapan disagree atau apakah giving expression, ya, as expression of asking and giving opinion. Untuk pembahasan ini dicukupkan sekian. Silakan kalian baca lalu ucapkan, boleh kalian ucapkan berulang-ulang untuk agar kalian tidak hanya bisa menulis tapi juga pandai dalam mengucapkan. Lalu kalian bisa juga mencari bahan lain. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di kolom tugas. Oke, sekian, terima kasih. Salam dari Bapak. Semangat terus. PKBM bisa.